Oke. Sip. Selamat siang, masuk. Selamat siang. Ya, kita Bang ngobrol santai Maman. kan Ya, di Cafe ya, santai aja CC nih. ini kan. Iya, CC nih. Di Cafe CC di jalan apa Satu nih? Atap, Satu Jalan Atap. Satu Atap. Baik. Di tempatnya di Kabupaten Bengkaya. Kalimantan Barat. Ya. Ini nih, masuk. Gimana? Ngobrol-ngobrol kita nih masalah isu-isu yang beredar nih, kan? Isu apa kira-kira? Isu masalah kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tanggapan Pak Asok nih kan sebagai pengamat juga kan dari masyarakat akar rumput. Karena Pancasila ini salah satu rumah kita bersama. Rumah kita bersama. Terus lanjut. Jadi menurut Pak Asok ceritanya gimana nih? Kita ngobrol-ngobrol santai aja, ya. Nggak bisa tegang, kita kan. Pak Asok ya. Ya, Baik. Pak Asok, silakan Pak Asok. Baik, terima kasih Bang Mamang ya. Ini kan saya dari Bandung ya. Dari Bandung ke sini ya bersama dengan keluarga. Jadi kembali kita pembahasan tentang bagaimana negara kita ini berdiri ya. Ya. Sebelum kita merdeka Ya. 1945 kita dijajah oleh Belanda itu 350 tahun. Ya. Terus dijajaki oleh Jepang itu 3 tahun 5 bulan. Artinya untuk memperebutkan sebuah negara ya, kita butuh tenaga, pikiran, bahkan darah ya. Jiwa kita banyak sekali yang korban di melawan penjajahan Belanda. Namun persoalannya ketika kita merdeka, sejarah bangsa ini cukup jauh sekali ya. Salah satunya ya ketika merdeka berdiri RI dan NKRI, Pancasila merupakan salah satu rumah kita, landasan kita ya, landasan hukum, landasan negara ini yang harus kita laksanakan dengan baik. Nah, ya. Nah, persoalannya adalah sehabis Bapak Presiden Bung Karno, saya ingat falsafah beliau dulu. Presiden pertama, bahwa saya menitipkan negara ini kepadamu. Artinya selesai beliau menjabat sebagai presiden yang pertama tahun 65 ya, 66 65 itu ya. Nah, dia menitipkan kepada regenerasi kita. Tentu kita sebagai regenerasi penerus bangsa ini juga jangan sekali melupakan yang namanya sejarah. Makanya jas merah. Kalau kembali pada jas merah, kita kembali kepada tatanan negara kita, ya Nusantara yang begitu besar ini, ya. Makanya ada trasti, dinasti, dan prasasti. Ini salah satu tatanan negara. Nah, yang dilaksanakan oleh saat ini terbentuknya yang sebuah negara itu kan ada wilayah, ada rakyat, dan ada negara, dan sekarang ada pemerintah. Pemerintah panglima tertinggi itu zaman dulu dan Bung Karno ya Bung Karno. Salah satunya panglima tertinggi. Bawahnya itu ada kementerian, di situ ada DPR, gitu Pak. Nah inilah untuk ngurus negara kita. Makanya ada 3 hal itu tadi: Surya Negara, Tata Negara, dan Jati Negara. Surya Negara ini begini Bro. Bagaimana sebagai pejabat negara harus memberikan suatu cahaya bersinar seperti matahari. Dia tidak memandang bulu. Baik suku bangsa agama yang ada dianggap itu sama. Untuk seluruh. Itulah yang namanya nasionalisme itu yang diingatkan oleh Bung Karno sejak zaman dulu. Jadilah seorang pejabat memiliki 3 hal: Surya Negara, Jati Negara. Nah, kembali pada Jati Negara. Jati Negara ini para elit politik, para akademisi, ya para pejabat pemangku jabatan yang mempunyai peran penting di negara kita ini harus memberikan contoh kepada regenerasi muda. Bukan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 1000 tahun. 1000 tahun ke depan kan? Ke depan. Oke pemirsa, kalau gitu kita rehat dulu kan? Rehat dulu sebentar. Oke. Tapi satu lagi. Nanti jawabannya setelah iklan berikut ini. Oh ya, begitu ya.
kembali kepada apa tadi? Surya Negara, Jatinegara, dan Tata Negara. Tata Negara. Nah, sekarang balik itu semua, coba Pak Asok jelaskan, biar mereka nih, termasuk yang ada di channel-channel kita nih, Ya. tapi jangan lupa subscribe dan like, kan? Ya. Nah, gitu. Share gitu ya. Share. Nah, Untuk mendukung program kita mengkritik pemerintah, kinerja pemerintah, bukan mengkritik, mengkritik lah, kita mengkritik, kita kan rakyat. memberikan solusi juga. Nah, Kita boleh mengkritik kan? Mengkritik supaya apa? Supaya negara ini maju. Negara maju ya. Negara maju. Soalnya tanpa kritik, negara itu termasuk pemangku kebijakan atau pelayan kebijakan supaya bisa maju. Jadi sadar juga dia apa fungsinya, kan gitu. Kita Baik. sebagai rakyat nih, kan gitu. Baik. Silakan, Pak. Baik, kita kembali pada tata negara. Ya. Selaku negara sudah terbentuk, di situ ada pemerintah. Ya. Maka panglima tertinggi itu saat ini kan Bapak Presiden. Ya. Boleh dikatakan bintang 5. Nah, inilah Bapak Presiden ini menata negara secara administrasi dulu. Ya. Nah, di bawahnya siapa? Wakil Presiden. Ya. Di situ ada kementerian, Ya. ya. Terus ada institusi-institusi lain, Ya. seperti di Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi, yang membahas dalam tatanan undang-undang itu kan di Mahkamah itu tinggalkan di situ. Maka kita boleh mengajukan yang namanya pina review ya. Kalau kita tidak setuju dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR, terus ada DPR juga. Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Nah, maka untuk menata negara secara administrasi itu bukan gampang. Ya. Kita kembali lagi kepada filosofi Bung Karno. Kembali kepada filosofi Bung Karno. Nah, bagaimana Bung Karno menitipkan jiwanya seorang pemimpin? Setahu saya ketika beliau ini habis menjadi presiden, satu kertas pun di istana negara itu, bro, itu nggak dibawanya, Itu ditinggalkan. itu setahu Pak Asok. Setahu kita dan sudah diketahui oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia, itu nggak ada sama sekali di bawah. Dan buktinya itu ada, bro. Nah, adakah pemimpin kita juga seperti Bung Karno? Artinya Bung Karno itu sudah menitipkan jiwanya untuk mengurus negara ini supaya jangan terjadi masalah carut marut. Dan musuh negara itu memang rakyat. Kita ini sebagai rakyat, ya kan? Makanya mengurus tata negara ini panglima adalah presiden. Bagaimana memerintahkan jajarannya agar pelayanan itu betul-betul dilaksanakan dengan baik dan bisa menyentuh hati rakyat, dan rakyat juga harus merasakan pelayanan pejabat negara pemerintah. Merasakan. Sedangkan jumlah kita ini, bro, jumlah penduduk itu kurang lebih 250 juta, bro, dari Sabang sampai Merauke. 250 juta jiwa dari Sabang ke Merauke. Terus pulau kita itu banyak sekali, bro. Pulau. Iya. Kita kaya akan alam. Akan alam. Nah, terkadang juga Pancasila ini kan sudah final, bahkan diakui oleh Mahkamah Internasional, diakui oleh PBB itu. Disitulah tertuang yang namanya Mahkamah Bhinneka Tunggal Ika. Itu untuk semua acuan ke Pancasila. Ya, termasuk acuan politik, acuan pemerintah, acuan keuangan, ekonomi, sosial dan budaya adat itu ada di Pancasila. Makanya Pancasila ini adalah rumah kita bersama. Acuan tergantung pejabat-pejabat sekarang, warga negara Indonesia itu harus mengingat benar-benar yang namanya implementasinya, bro, dari butir-butir Pancasila itu. Jadi mengimplementasikan butir-butir Pancasila, kan gitu kan? Yang satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan itu apa? Kan gitu. Jadi banyak maknanya yang namanya ketuhanan itu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi cara pemerataan adil tuh kan? Adil, rata bagi semua orang. Jadi semua hukum,
peraturan pemerintah dibuat, itu kan untuk ditaati semua orang yang ada di Indonesia ini, yang ada di Nusantara ya, yang ada di Nusantara dari ini. Sabang sampai Merauke. Siapapun dia di situ harus taat dan patuh pada hukum. Kepada hukum. Nah, Artinya setelah tata negara dan kembali kepada negara kita, hukum adalah panglima ya, panglima. Begitu ya? Ya, panglima. Nah, ini yang membuat kita ini kadang-kadang begini bro. Jangan kita sebagai pejabat negara ini membuat rakyat itu bingung. Ya. Dan ada 3 hal juga yang bisa menyebabkan negara itu bisa kolab, bisa resesi, bisa krisis moneter ya. Karena gonjang-ganjing penegakan. Yang pertama adalah kita bicara tentang hukum. Ya. Penegakan supremasi hukum itu benar-benar adil dan dapat dirasakan baik dari pejabat negara sampai kepada rakyat jelata. Hukum itu tidak boleh pandang bulu. Makanya Surya Negara. Ya. Jangan sampai yang dibilang kan 13 voltan itu tidak sesuai antara tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini yang menjadi ala kita sekarang. Jadi kita juga merasa trauma gitu. Dengan penegakan supremasi hukum ini, ya kita secara implisit ya. Implisitnya ya pemerataan keadilan. Karena rakyat juga harus dijamin secara hukum. Ya. Itu hukum harus kuat. Ya, keadilan. Iya, hukum harus kuat. Yang kedua, pertahanan keamanan negara. Negara harus mempertahankan teritorial dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, itu negara harus kuat. Nah, saat ini juga kan gonjang-ganjing tentang laut Cina Selatan. Nah, di sini kan sudah diperebutkan oleh berbagai negara ya, yang negara-negara superpower. Nah, bagaimana pertahanan keamanan kita itu kuat, jangan sampai wilayah kita dicaplok atau diambil oleh negara-negara lain. Gitu. Ini harus kuat, ini taruhannya nyawa, jiwa, raga, nyawa harus diserahkan kepada negara. Untuk siapa? Untuk rakyat. Maka pertahanan keamanan teritorial ini dari Sabang sampai ke Merauke itu harus kuat. Ya, fungsinya ada di TNI juga. TNI harus benar-benar mengabdi kepada negara dan menjaga kesatuan Republik Indonesia ini jangan ada yang disentuh oleh negara-negara yang punya kepentingan. Untuk negara kita kan negara kaya. Ya. Lalu yang ketiga, ekonomi. Nah, kalau kita bicara ekonomi, ini ada edukasi juga, ada ekologi. Ini bahasa ekonomi ini secara ilmiah ya, tapi kita nggak sekolah. Nah, kita punya apa-apa, kita ngobrol santai ya. Nah, ketika ekonomi kita lemah, ini kita bisa mengalami krisis. Nah, bagaimana untuk memperkuat ekonomi kita? Dengan sumber daya laut, sumber daya laut, sumber daya gunung, sumber daya daratan, ya. Jadi semua sumber daya di situ. Sumber daya dikelola oleh negara untuk rakyat. Nah, untuk kesejahteraan rakyat. Iya, itu dia sebenarnya kekuatan ekonomi kita dengan sumber daya yang begitu luar biasa ini harus digerakkan ya sebagai salah satu pendapatan negara. Kok negara-negara kecil kok bisa maju kayak negara-negara Korea Utara itu ya, yang memiliki sistem teknologi luar biasa ya. Bumi, air dikelola negara, dipergunakan kesejahteraan masyarakat, rakyat semua. Iya, itu ekonomi harus kuat. Makanya termasuk kesehatan. Nah, itu udah masuk di dalam implementasi tata kenegaraan, tata negara pemerintah. Di situ kan ada Menteri Kesehatan. Ya. Terus kembali lagi ke tata kenegaraan seperti masalah buruh. Nyangkut ke buruh. Omnibus Law ini kan dulu di demo ya oleh masyarakat buruh juga ya, yang ahli-ahli di bidang tenaga buruh. Ya. Nah, sekarang kan Omnibus Law ini kan sudah resmi, sudah sah. Bahkan sudah di-PTS-kan oleh sama-sama pemerintah, Bapak Presiden bersama DPR
kita melaksanakan ini. Ya, cuman gini, masukan masalah undang-undang Omnibus Law nih. Termasuk peraturan pemerintah nomor 34, 35, 36, 37 2021. Cara pengimplementasinya untuk buruh nih kan, acuan ini untuk buruh. Cara implementasinya kita, yang dirasakan kita, gimana? Ya, kan kembalinya kepada pemerintah itu tadi. Ketika penegakan supremasi hukum ini kuat, ya kalau ada masalah, misalnya di semua perusahaan besar yang ada di Indonesia, salah satunya ya di bidang perkebunan kelapa sawit. Ya. Ini juga buruh kita kan belum tertata sampai saat ini. Belum tertata, dan juga gini kan, sekarang walaupun sekarang zaman modern, zaman internet kan, kadang-kadang ada gini, buruh ini tidak mempunyai jaringan internet nih untuk di dalam. Jadi tidak semua buruh yang tahu dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law atau misalkan lahirnya PP 34, 35, 36, 37 itu belum tahu semua. Saya juga merespon positif tentang undang-undang Omnibus Law, tetapi dia di atas daripada undang-undang perkebunan, misalnya PP. Ya. Peraturan perkebunan kan ada diatur dalam rumah tangga, ya ada PP-nya. Peraturan perusahaan. Nah, ini tidak boleh melanggar yang namanya melanggar peraturan pemerintah yang telah di-PDS-kan. Ini kan punya negara. Yang ada peraturan perusahaannya. Yang ada perusahaan ini jangan bertentangan dengan undang-undang Omnibus Law. Nah, kalau kita berkaitan dengan ketenaga kerjaan saat ini juga, Bro, ini kurang lebih jutaan tenaga kerja kita ini dari Sabang sampai Merauke itu belum tertata dengan baik. Nah, persoalannya ini kembali kepada pemerintah. Serius nggak kira-kira pemerintah untuk ngurus buruh? Nah, itu Nah, tanda betul tanya nggak? kita kan. Ya, salah satunya penegakan supremasi hukum. Ya. Supaya rakyat juga mendapat jaminan. Misalnya, yang pertama ya jaminan hidup. Jaminan hidup yang layak. Yang layak. Nah, yang Ya kedua kan? Jaminan hukum. keuangan. Jaminan hukum juga. Jaminan keuangan dulu, Bro. Nah, jaminan keuangan. Terus kalau uang sangkut, kita kan tidak sejahtera. Ya. Artinya jaminan keuangan rakyat itu harus dijamin oleh negara juga, oleh pemerintah. Termasuk pemerintah daerah. Iya. Yang ketiga, jaminan kesehatan. Bagaimana tenaga-tenaga buruh rakyat Indonesia ini dijamin oleh pemerintah melalui BPJS kemungkinan ya, BPJS kesehatan. Itu harus diurus. BPJS Yang keempat ada lagi, Bro. Ya. Apa tuh? Jaminan hukum juga harus jelas. Jaminan hukum dan kepastian hukum. Nah itu. Iya, keadilan hukum juga. Nah gitu. Jadi harus terukur gitu loh. Gitu. Yang keempat. Ya. Kelima. Yang kelima. Hasil pendapatan negara yang disebut APBN itu hasil dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia, termasuk buruh. Oke, saudara, kita rehat dulu sejenak kan, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini lewat.